Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita kali ini tentang buang hajat. Ketika seseorang buang hajat, buang air kecil atau buang air besar, setelah selesai maka diperintahkan untuk membersihkan sisa kotorannya. Cara membersihkannya bisa dengan menggunakan air. Rasulullah SAW dahulu beliau buang hajat, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu membawakan satu wadah yang berisi air. Lalu Rasulullah SAW menggunakan air tersebut untuk membersihkan kotoran setelah buang hajat. Dan bisa juga membersihkan sisa kotoran setelah buang hajat itu dengan batu atau yang semisal dengannya, kertas misalnya. Dan apabila membersihkan sisa kotoran dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, maka hendaklah paling sedikit dengan mengusapkannya 3 kali. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja, membersihkan sisa kotoran bi aqalla min 3 ahjar, dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3, sehingga setidaknya adalah dengan mengusapnya menggunakan 3 batu. Atau bisa juga satu batu yang lebar memiliki lebih dari 1 sisi. Apabila ada 4 sisi misalnya, kemudian 3 sisinya digunakan untuk 3 kali usapan. Ketika buang hajat di tempat terbuka, maka jangan menghadap ke arah kiblat. Demikian juga membelakanginya. Di tempat terbuka itu seperti di padang pasir misalnya, atau di tempat yang luas. Dan tidak mengapa jika ada penghalang, sehingga apabila berada di dalam toilet atau tempat yang lain yang ada penutupnya, yang ada penghalangnya, tidak mengapa apabila menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat. Tapi tentu lebih utama meskipun berada di dalam ruangan, apabila di dalam ruangan atau di tempat yang tertutup yang ada penghalangnya, lebih utama jika tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Dan itulah yang kita lihat bahwa kaum muslimin di negeri kita ketika mereka membuat toilet itu tidak menghadap ke arah kiblat, begitu juga tidak membelakanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaid," apabila kalian pergi ke tempat untuk buang hajat, "fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha," maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat ketika buang hajat itu, demikian juga janganlah membelakanginya. "Walakin syarriqu aw gharribu," akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Madinah yang kiblat mereka adalah ke arah selatan, sehingga jangan menghadap ke selatan, jangan juga ke utara, tapi hendaklah menghadap ke timur atau ke barat. Sedangkan kalau kita, maka janganlah menghadap ke arah barat atau ke arah timur, akan tetapi hendaklah menghadap ke arah selatan atau utara. Dan suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, buang air kecil di tempat yang tertutup. Ketika itu Ibnu Umar sedang naik di bagian atas rumah milik Hafsah radhiyallahu anha, dan kebetulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap ke arah negeri Syam. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika berada di tempat yang terbuka, maka jangan membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Kemudian apabila di tempat yang tertutup, bisa saja menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya, tapi yang lebih utama adalah menghindarinya. Kemudian termasuk hal yang dianjurkan, hal yang disunnahkan ketika akan memasuki tempat buang hajat adalah berzikir dengan mengucapkan bismillah. Ucapan bismillah ini sebagai permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jin tidak melihat auratnya, tidak melihat aurat orang yang akan buang hajat itu. Kemudian
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan, dari kejahatan setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Dan bisa juga dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi dengan ba yang disukun, minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan. Keburukan apa saja secara umum, wal khaba'ith, dan dari godaan kejahatan setan-setan. Kemudian ketika keluar dari tempat buang hajat itu, hendaklah mengucapkan ghufranaka, yang artinya adalah aku memohon ampunanmu ya Allah. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah buang hajat itu karena banyak hal. Di antaranya karena kita pasti ada kekurangan dalam bersyukur kepada Allah taala. Allah telah memberikan makan, memberikan minum, kemudian kita bisa menyantap, meminum makanan minuman itu dengan mudah, bisa dicerna dengan baik, lalu yang membahayakan tubuh kita bisa dikeluarkan. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu banyak hal, banyak kekurangan dalam mensyukurinya, sehingga setelah buang hajat dianjurkan untuk mengucapkan ghufranaka, aku memohon ampunanmu ya Allah. Doa ini apabila di tempat yang tertutup diucapkan ketika masih berada di luar, sebelum masuk mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah keluar mengucapkan ghufranaka, dan apabila di tempat terbuka maka diucapkan sebelum buang hajat dan setelahnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.